Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu prinsip dan kriteria bahan ajar. Jadi dalam proses pembelajaran, bahan ajar memiliki peran yang sangat penting. Tanpa adanya bahan ajar yang baik dan terstruktur, penyampaian materi ini bisa menjadi kurang efektif gitu. Bahkan berpotensi membuat peserta didik merasa kesulitan dalam memahami sebuah konsep yang diajarkan. Nah, jadi oleh karena itu, pada video kita kali ini, kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai pengertian bahan ajar, kemudian prinsip dalam penyusunannya, dan juga kriteria bahan yang ajar yang baik, serta dilengkapi dengan studi kasus yang sederhana. Oke, mari kita mulai pada pembahasannya. Nah, pertama-tama kita perlu memahami terlebih dahulu nih, apa sih yang dimaksud dengan bahan ajar. Jadi secara umum bahan ajar ini dapat diartikan sebagai segala bentuk materi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, baik yang disusun secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi bahan ajar ini dapat berupa buku teks pelajaran, kemudian modul pembelajaran, atau lembar kerja siswa atau LKS, kemudian media audiovisual seperti video, hingga bahan ajar berbasis digital lainnya. Jadi bahan ajar tidak hanya berfungsi sebagai sebuah sumber informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memfasilitasi proses pemahaman, meningkatkan keterlibatan siswa, serta membantu pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, bahan ajar yang disusun dengan baik akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Kemudian pada prinsip-prinsip bahan ajar, jadi dalam proses penyusunan bahan ajar ini terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar materi yang disajikan itu dapat benar-benar efektif dan tepat sasaran. Mungkin terdapat beberapa prinsip yang perlu kita bahas nih. Jadi yang pertama yaitu ada prinsip relevansi. Jadi prinsip relevansi ini mengacu pada kesesuaian antara bahan ajar dan kompetensi dasar, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Artinya apa? Setiap materi yang dimasukkan ke dalam bahan ajar harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan capaian pembelajaran. Sebagai contoh, ini apabila tujuan pembelajaran adalah untuk melatih kemampuan menganalisis, maka bahan ajar yang disusun sebaiknya tidak hanya berisi penjelasan teori, tetapi juga dilengkapi dengan aktivitas analisis juga. Kemudian ada prinsip konsistensi. Jadi prinsip ini berkaitan dengan adanya keselarasan antara berbagai komponen pembelajaran seperti tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Karena jika ketidakkonsistenan dalam penyusunan bahan ajar dapat menyebabkan kebingungan gitu pada siswa, karena apa yang dipelajari tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Kemudian ada prinsip kecukupan. Jadi prinsip ini menekankan bahwa materi yang disajikan harus berada pada tingkat yang cukup. Artinya apa? Tidak terlalu sedikit sehingga kurang mendalam, dan tidak terlalu banyak sehingga membebani seorang siswa. Jadi materi yang terlalu padat justru dapat menghambat proses pemahaman, sedangkan materi yang terlalu sedikit tidak dapat mampu mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada prinsip keterpaduan. Jadi prinsip ini mengharuskan bahan ajar ini disusun secara sistematis dan terstruktur. Penyajian materi ini sebaliknya dimulai dari konsep yang sederhana, kemudian menuju konsep yang lebih kompleks. Dengan alur yang jelas, siswa akan lebih mudah mengikuti dan memahami isi sebuah pembelajaran tersebut. Yang terakhir ada prinsip kontekstual. Jadi prinsip ini lebih menekankan pentingnya
mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Dengan adanya pengaitan tersebut, siswa akan lebih mudah memahami materi karena mereka dapat melihat relevansi antara teori dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini, materi matematika itu dikaitkan dengan aktivitas jual beli. Kemudian materi IPA dikaitkan dengan fenomena yang ada di sekitar kita. Kemudian ada kriteria bahan ajar yang baik. Jadi selain memperhatikan prinsip-prinsipnya, bahan ajar juga perlu memenuhi kriteria tertentu agar dapat dikatakan berkualitas gitu. Kemudian ada kriteria bahan ajar yang baik. Jadi selain memperhatikan prinsip-prinsip dari bahan ajar, kita juga perlu memenuhi kriteria tertentu agar dapat dikatakan berkualitas gitu. Mungkin kriteria yang pertama yaitu ada akurat. Akurat ini bahan ajarnya harus disusun berdasarkan informasi yang benar, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena kesalahan dalam penyajian informasi dapat menyebabkan miskonsepsi pada seorang siswa. Kemudian yang kedua yaitu ada mudah dipahami. Jadi penggunaan bahasa dalam bahan ajar harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kalimat yang digunakan sebaiknya yang jelas, tidak berbelit-belit, dan komunikatif. Kemudian yang ketiga ada menarik. Jadi bahan ajar yang menarik akan meningkatkan minat pada belajar siswa gitu. Hal ini dapat diwujudkan melalui penggunaan ilustrasi, contoh konkret, atau tampilan visual yang tidak monoton. Kemudian ada sistematis. Jadi materi harus disusun secara runtut dan terstruktur sehingga siswa dapat mengikuti alur pembelajaran dengan baik. Kemudian ada fleksibel. Jadi bahan ajar yang baik memiliki sifat yang fleksibel, artinya dapat digunakan dalam berbagai kondisi pembelajaran serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan seorang siswa. Kemudian yang terakhir ada mendorong keaktifan seorang siswa. Bahan ajar sebaiknya dirancang untuk mendorong partisipasi aktif seorang siswa, misalnya dengan menyediakan latihan soal, kemudian pertanyaan pemantik. Yang terakhir yaitu atau aktivitas diskusi. Kemudian ada studi kasus ini. Jadi untuk memperjelas pemahaman kita akan melihat sebuah studi kasus yang sederhana. Jadi ada seorang guru menyusun bahan ajar mengenai materi perubahan wujud benda untuk siswa sekolah dasar. Namun bahan ajar tersebut hanya berisi penjelasan berupa teks panjang tanpa disertai gambar, tanpa contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan tanpa latihan soal. Dengan itu akibatnya siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. Selain itu, tingkat keterlibatan seorang siswa dalam pembelajaran juga menjadi rendah. Jadi jika dianalisis, bahan ajar tersebut belum memenuhi dari prinsip kontekstual, kemudian prinsip keterpaduan, serta kriteria menarik dan interaktif. Untuk memperbaikinya, guru dapat melakukan beberapa penyesuaian seperti menambahkan ilustrasi visual, misalnya ada gambar es yang mencair. Kemudian mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari siswa yang menyediakan pertanyaan pemantik seperti apa yang terjadi jika es dibiarkan di suhu ruang. Dengan adanya perbaikan tersebut, bahan ajar akan lebih mudah dipahami, lebih menarik, serta mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Mungkin pada pertanyaan-pertanyaan yang dari awal itu sudah tersampaikan semua dan sudah terjawab semua. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa penyusunan bahan ajar tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Mungkin diperlukan pemahaman terhadap prinsip-prinsip penyusunan serta kriteria bahan ajar yang baik. Dengan bahan ajar yang dirancang secara tepat, proses pembelajaran tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi juga lebih bermakna,
bagi peserta didik. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.